Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Horas. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya pertemuan kita ini sekarang kita awali dengan doa pembuka, doa pembelajaran. Silakan ketua kelas dipimpin. Doa ke depan. Katakan, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita lanjutkan, saya mau memeriksa kehadiran kita semua dulu. Hadir semua ya? Hadir Pak. Terima kasih. Dia sudah sembuh. Terima kasih. Nah, gimana? Coba diperiksa dulu kebersihan kita. Sudah nggak ada sampah ya? Terima kasih atas persiapan kelasnya untuk anak didik kami sekalian. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Terima kasih. Mungkin yang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tetap juga klasifikasi makhluk hidup dalam temanya makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah mengenal yang namanya makhluk hidup dan benda mati. Sebelumnya Bapak ingin bertanya sedikit dulu. Nah, hewan itu dapat bergerak, betul? Betul. Misalnya burung, ayam itu bisa bergerak. Burung itu dapat terbang. Ayam itu dapat berlari. Namun tidak seperti burung. Burung itu ciri khasnya terbang. Ayam bukan ciri khasnya itu terbang, tapi bisa juga terbang. Nah, pertanyaan selanjutnya, begitu pula dengan mobil dan robot. Mobil itu tahu mobil kan? Tahu robot? Mungkin tidak pernah langsung kita lihat, namun bisa kita lihat di televisi atau di handphone seperti zaman sekarang ini. Mobil dapat bergerak enggak? Dapat. Dapat berpindah tempat ya? Dapat. Robot juga dapat bergerak? Dapat. Dapat berpindah tempat? Sekarang pertanyaannya, apakah robot dan mobil itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Tidak. Berarti intinya tidak semua yang memiliki ciri makhluk hidup itu dikatakan makhluk hidup. Contoh, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya dapat bergerak, dapat berpindah tempat, mengeluarkan zat sisa. Namun tidak semua itu bisa dikatakan dengan makhluk hidup. Nah, itulah sekedar pemantik. Tahu pemantik untuk memberikan rangsangan kepada anak didik kami sekalian. Nah, apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu melalui pengamatan dan observasi lingkungan kita, peserta didik harus dapat mengidentifikasi ciri-ciri benda tak hidup dengan benda hidup ataupun makhluk hidup berdasarkan karakteristiknya. Ya, kalau dikatakan karakteristiknya berdasarkan sifat-sifatnya, jenis tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-ciri melalui pengamatan benda di lingkungan sekolah kita ini dengan tepat. Nah, inilah gunanya kita seperti saya katakan di pertemuan kita pertama, bahwasanya pembelajaran IPA itu asik di kehidupan nyata. Apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan langsung bisa kita tes. Itu bisa dikatakan dengan asesmen diagnostik. Itu ada levelnya kognitif dan level non kognitif. Masing-masing mengerjakan dengan waktu hanya 5 menit. Inilah yang disebut dengan pretest. Artinya mengetahui kemampuan awal daripada seorang peserta didik ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita lihat
ini ada sedikit tayangan video, kemungkinan ini video sudah sering kalian lihat. Dan inilah bahan kita sekarang. Itu boneka ya? Boneka apa? Boneka kaktus. Oke, itulah dia sebuah video ya. Selanjutnya coba dilihat gambar-gambar ini. Ini tahu gambar apa? Tahu. Ini gambar bermacam-macam tanaman. Terus ada seperti ini modelnya, ada seperti ini, ada seperti ini. Nah, sekarang yang timbul di benak kita sama-sama kaktus dalam video tadi dan juga di gambar ini. Mungkin udah timbul di benak kita apa perbedaannya. Benar nggak? Iya. Nah, di situ dari hasil pengamatan video itu saya ingin bertanya sama anak didik kami sekalian. Bagaimana setelah melihat tayangan video tersebut? Kira-kira mengapa mainan kaktus dapat berbicara? Kenapa mainan tersebut dapat berbicara tadi? Ayo. Dan ketika kita melihat tanaman kaktus, apakah pernah berbicara dan bergoyang seperti itu? Tidak, Pak. Tidak. Berarti kenapa bisa? Sama halnya itu seperti mobil. Kenapa bisa bergerak? Seperti itu. Karena iya, itu kecanggihan daripada teknologi. Artinya, pohon kaktus mainan tadi memiliki sumber energi melalui baterai. Iya, seperti mainan kaktus. Jika baterai menjadi sumber energi bagi mainan kaktus, sama halnya dengan manusia. Kita harus juga membutuhkan energi kan? Nah, manusia menjadikan makanan sebagai sumber energi. Iya, oke. Nah, yang selanjutnya, apakah mainan kaktus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Tidak. Loh, dia bisa bergerak. Dia bisa berbicara tadi. Makhluk hidupkah itu? Tidak. Tidak, iya, betul. Nah, jadi tanaman kaktus dikatakan benda tak hidup karena tidak bergerak. Bisa dia bergerak karena melalui baterai. Iya. Oke. Seperti itu tayangan video dan juga gambar yang Bapak tayangkan. Nah, saya rasa masalahnya sudah paham ya tentang penayangan antara dua benda tadi, sama-sama kaktus namun berbeda klasifikasinya, pengelompokannya antara benda hidup dan tak hidup. Iya. Jadi sekarang kita karena waktu yang kemarin kita tergesa-gesa waktu, makanya sekarang langsung Bapak bagi kelompoknya udah 4 kelompok dan sudah terbentuk. Nah, sekarang akan Bapak bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan berdasarkan masalah-masalah yang telah saya tayangkan tadi. LKPD-nya sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ada di meja? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kalian harus dapat mencari informasi
menuliskan mengenai perbedaan benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Kita harus berpikir, jangan hanya berdasarkan video tersebut, jangan hanya berdasarkan gambar tersebut. Nah, jadi kita harus dapat membuat itu hipotesis. Tahu hipotesis kan? Hipotesis itu dugaan atau prediksi sementara menurut pemikiran kalian. Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir kritis dalam hal pengerjaan LKPD ini. Baik, satu orang ketua kelompok sama juga ketua kelompok sebelumnya bertanggung jawab untuk pengorganisasian daripada pengerjaan LKPD tersebut. Ada yang tukang tulis, yang lainnya mencari informasi berdasarkan ada bahan ajar, dan juga bukan hanya dari bahan ajar yang Bapak bagikan sama kalian. Waktu kita tidak banyak mengerjakan LKPD itu. Sekarang langsung kerjakan LKPD-nya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanya. Semua harus bekerja. Dan di sini juga Bapak akan menilai tentang diskusi kalian. Jangan sebuah kelompok yang lain hanya mendengar atau apa segala macam. Silakan dikerjakan LKPD yang telah Bapak bagikan. Nanti setelah itu Bapak kasih penguatan tentang materi kita hari ini. Yang hanya melihat harus diskusi. Semua harus ada kegiatan semua. Ditentukan siapa yang menjadi juru tulisnya. Ya, nama kelompok ditulis dulu ya. Nama kelompok ditulis dulu. Jangan ada yang segan-segan. Jika kurang paham, silakan ditanyakan. Hipotesis itu dugaan ataupun prediksi atau jawaban sementara dari sebuah permasalahan. Didiskusikan, dituliskan di sana jawabannya. Iya. Gotong royong kita di sini harus kita tunjukkan. Jangan ada yang hanya membuat. Mungkin seperti yang saya tayangkan tadi sudah dipahami. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, jika baterai menjadi sumber energi bagi mainan kaktus, sama halnya manusia menjadikan makanan sebagai sumber energi. Apakah mainan kaktus goyang dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Lalu apakah tanaman kaktus dikatakan benda tak hidup karena tidak bisa bergerak seperti mainan kaktus? Nah, disinilah jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Yang selanjutnya di situ Bapak sengaja membuat, ayo mengamati lingkungan sekitar tentang benda-benda tersebut. Tas ada di lingkungan kita kan? Nah, ada tas, tumbuhan dan itu bola. Ada juga bola, barusan tadi saya mainkan. Tanaman, kita sudah mengetahui tanaman. Mobil, kita naik mobil tadi, itu ada mobil. Manusia, kita manusia. Kucing, kita sudah mengenal semua. Nah, jadi silahkan diidentifikasi masalah tersebut. Silahkan yang lain cari tahu dari bahan ajar, dari buku. Silahkan berdiskusi untuk menuangkan jawaban. Tulisannya yang rapi biar bisa Bapak baca nanti.
yang pasti mengeluarkan zat sisa kan gitu. Nah, zat sisanya di sini bisa saja dia O2, bisa saja CO2 kan gitu. Nah, seperti itu. Nanti ya, cek dulu pertanyaan selanjutnya sebelum siap ditulis. Sebenarnya yang tukang tulis itu bukan mencari jawaban. Yang selain daripada yang nulis, itu yang mencari jawaban, artinya tukang tulis hanya tinggal tulis kan gitu. Nah, tidak seharusnya dalam mengerjakan itu sesuatu hal itu tidak harus selesai dulu nomor 1 baru nomor 2, tidak harus seperti itu. Waktu kita sedikit lagi karena kita harus konsentrasi juga. Kesimpulannya ditulis ya. Nanti yang lain, bila ada tanggapan silakan tunjuk tangan ya. Bila ada tanggapan, jika sudah pas, nah, silakan nanti diberikan apresiasi terhadap mereka. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sasta Siotan, Cinta Zombie, Tujuan Bus, Badu Limbong, Maris Limbong. Kelompok Limbong ya? Oke ya. 1. Apakah mainan praktis goyang termasuk dalam kelompok benda hidup atau makhluk hidup? Jawaban dari kami tidak, karena mainan kaktus goyang karena berbicara dan bergoyang karena adanya baterai sebagai sumber energi. 2. Apakah tanaman kaktus termasuk kelompok benda tak hidup karena tidak bisa bergerak seperti mainan kaktus goyang? Tidak, karena tanaman kaktus dapat berkembang dan tumbuh semakin besar. Oke. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fiorenza, Cindy, Tania, Janri, Cinta, dan Nema. Apakah mainan kaktus goyang termasuk dalam kelompok benda hidup? Tidak, karena kaktus goyang dapat Aplaus untuk kelompok 1. dapat disimpulkan bahwa benda hidup dan kaktus hidup memiliki perbedaan yang sama dan ada dua yang tidak sama. Kesimpulan terakhir. Kesimpulan. Dapat disimpulkan dari pernyataan dan pertanyaan dari teks tertulis, makhluk hidup dapat diklasifikasikan menjadi benda hidup dan tak hidup. Contoh dari benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, dan memiliki ciri-ciri yaitu bernapas, bergerak, berkembang biak, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, dan menentukan nutrisi. Kemudian contoh dari benda tak hidup adalah mobil, batu, robot, dan kursi. Dari contoh benda tersebut memiliki ciri seperti tidak dapat berkembang biak, tidak bisa bernapas, dan sebagian seperti mobil dapat bergerak dan adanya bentuk teknologi seperti mesin. Iya. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Oke, baik. Terima kasih. Aplaus untuk masalah kesimpulan daripada LKPD-nya. Itu yang dibacakan terakhir ya. Nah, untuk sedikit daripada pembahasan kita ini akan kita coba lihat ke layar. Itu klasifikasi makhluk hidup. Kan Bapak berikan penguatan biar daripada LKPD kalian tadi bisa kalian simpulkan seperti apa hasil daripada LKPD yang telah kalian kerjakan tadi. Baik, coba perhatikan benda tak hidup itu ada dua macam. Benda tak hidup alamiah dan benda tak hidup buatan. Kalau alamiah itu tersendiri, buatan itu bantuan manusia. Benda tak hidup alamiah itu merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam, ya. Langsung dari alam. Contohnya apa? Tanah, batu, pasir, dan logam. Nah, selanjutnya benda tak hidup buatan itu adalah karena seperti tadi yang kalian buat di LKPD itu sistem kemajuan daripada teknologi bantuan oleh manusia. Oke. Benda tak hidup buatan itu merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Contohnya meja, kursi, mobil, robot, dan lain sebagainya. Salah satunya seperti tadi. Apa yang kita tayangkan di video tadi? Kaktus
Kaktus goyang. Kaktus goyang itu termasuk kemana? Iya, benda tak hidup buatan. Oke. Nah, inilah dia ciri-ciri daripada makhluk hidup yang kita bahas tadi. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak, berkembang biak, bernapas, tumbuh dan berkembang, menghasilkan zat sisa. Menghasilkan zat sisa itu disebut dengan ekspresi. Peka terhadap rangsang, beradaptasi, mengambil dan menggunakan energi tersusun dari beberapa sel. Ada itu monosel, itu sel tunggal dan banyak sel. Itu seperti pernah kalian pelajari ya? Apa itu? Contohnya amuba ya. Nah, di SD. Selanjutnya gerak pada tumbuhan bersifat pasif. Nah, tadi kelompok yang sana mengatakan bahwasanya tumbuhan itu tidak bergerak. Nah, di sini kita lihat gerak pada tumbuhan bersifat pasif. Contohnya tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Coba kita amati nanti tumbuhan itu, pasti dia itu mengarah ke sinar matahari. Apakah tumbuhan itu memerlukan matahari? Memerlukan untuk guna apa? Iya, fotosintesis. Oke. Bernapas. Nah, oksigen yang dihirup untuk membakar makanan sehingga menghasilkan energi. Tersusun atas beberapa sel seperti yang saya singgung di awal tadi. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel, itu disebut dengan uniseluler, seperti paramecium, amuba, dan euglena. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel, multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Namun virus itu kan hidup ya. Virus itu hidup, makanya seperti kemarin yang kejadian di kita yang melanda corona, itu kita hindari melalui pakai masker karena dia hidup. Tapi virus tidak termasuk dengan makhluk hidup karena tidak tersusun dari beberapa sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Ini hanya berupa DNA. Makanya tidak semua itu tergantung kekebalan daripada tubuh kita. Tidak semua kita bisa diserang oleh virus. Oke, the end. Do you have any question? Adakah pertanyaan? Berarti kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas. Jangan hanya jelas di mulut, namun harus jelas juga di pikiran. Nanti sudah selesai kosnya langsung dikerjakan self assessmentnya. Itu merupakan refleksi bagi kita tentang terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak kami sekalian sudah mengerjakan posnya. Kemungkinan untuk hari ini Bapak tidak langsung bisa mengoreksi karena waktu kita. Mungkin nanti akan Bapak koreksi dan Bapak akan kasih tahu untuk pertemuan selanjutnya nanti tentang hasil. Bapak akan membandingkan pretestnya sama postesnya seperti apa. Jadi kira-kira demikian. Nah, untuk selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya silakan dipelajari juga di rumah. Kita akan mempelajari juga tentang klasifikasi makhluk hidup, namun dalam subnya bukan lagi tentang makhluk hidup atau benda mati, bukan itu. Tapi selanjutnya adalah mengapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan. Itulah materinya. Silakan nanti dibaca-baca bukunya di rumah. Nah, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Bapak juga ingin bertanya, gimana pembelajaran kita hari ini? Senang, benar? Jangan bohong ya, yang pastinya senang. Terima kasih kalau memang senang. Jadi kira-kira demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti sebelum kita tutup dengan doa, Bapak ingatkan
kasih. Untuk yang terakhir kali silakan ditutup dengan doa. Ayo, siapa Britania ya? Oke, pimpin dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada anak didik kami sekalian. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang, Horas.